Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, jurusan Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan proses step dalam sistem operasi. Langsung saja saya mulai. Step proses sistem operasi oleh saya sendiri, Bapak dosen Bapak Ali Romli, sarjana komputer. Proses step dalam sistem operasi. Proses step adalah sebuah rangkaian yang dilakukan oleh sistem operasi dalam menjalankan tugas. Untuk menjalankan satu program atau banyak program sekaligus. Menjalankan program pada sistem operasi juga disebut multitasking. Multitasking pada sebuah komputer atau sistem operasi sangatlah penting dan menunjukkan kehebatan sebuah sistem operasi itu sendiri. Walaupun pada dasarnya CPU hanya bisa menjalankan satu buah program dalam satu waktu tertentu, tapi karena kecepatan CPU dalam memproses sangat cepat, maka itu terlihat secara bersamaan dalam menjalankan tugas. Sini dalam proses step sebuah sistem operasi ada 5 tahapan. Di antaranya ada new, ready, running, waiting, dan terminated. Dimana kondisi new di sini kondisi di mana sebuah proses atau program baru dijalankan. Untuk ready, kondisi di mana sebuah proses atau program siap untuk dieksekusi oleh CPU. Running, kondisi di mana sebuah proses atau program sedang dieksekusi oleh CPU. Waiting, kondisi di mana proses atau program yang sedang menunggu input atau output. Dan yang terakhir, terminated, kondisi di mana sebuah proses atau program yang sudah selesai dieksekusi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan diagram step. Ketika program baru saja dijalankan, program tersebut masuk dalam kondisi new, proses created. Dijalankan di sini bukan berarti sedang running, tetapi untuk contoh mudahnya kita mengklik sebuah shortcut, maka saat itulah program tersebut masuk dalam kondisi new. Selanjutnya, program masuk ke dalam kondisi ready. Dalam kondisi ini program belum masuk dan dieksekusi oleh CPU, tapi masih masuk dalam status antrian dengan program lain yang sedang berjalan yang berada di dalam memori. Pada saat proses ini juga disebut long time schedule, yaitu ketika suatu program yang berada di hard disk dipindah ke memori sebelum dieksekusi oleh CPU. Ketika sebuah program dalam kondisi ready, saat itu program berada dalam memori program. Ini juga disebut short term schedule, yaitu ketika sebuah program berada dalam memori menunggu untuk giliran masuk ke dalam CPU. Dan ketika program sudah masuk ke dalam CPU, maka program tersebut masuk ke dalam kondisi running. Bisa ini program dieksekusi dalam CPU dalam waktu yang sudah ditentukan oleh aturan sistem operasi yang telah digunakan, yang mengatur jalannya program
dari kondisi ready ke running adalah discharter. Discharter juga bertugas menjaga privasi program yang sedang dieksekusi CPU dan juga menghentikan proses ketika waktu yang ditentukan telah selesai. Jika waktu yang ditentukan telah selesai, maka program yang sebelumnya di kondisi running akan masuk ke kondisi ready kembali untuk menunggu giliran lagi untuk dieksekusi oleh CPU. Dalam kondisi running, jika sebuah program sedang membutuhkan input atau output yang harus menunggu input atau output itu selesai, program akan masuk ke dalam memori, berada dalam kondisi waiting. Tetapi walau program di dalam memori, program tidak ikut dalam antrian program yang akan dieksekusi oleh CPU. Dengan kata lain, program sedang ada di ruang lain di dalam memori. Dalam kondisi waiting ini juga disebut maintenance schedule, yaitu ketika sebuah program berada di dalam memori untuk menunggu selesainya input atau output program tersebut. Dan ketika input output itu selesai, program akan masuk lagi ke memori dan masuk ke kondisi ready lagi, kondisi di mana program mengantri lagi untuk masuk ke dalam CPU. Dan untuk step terakhir yaitu terminated. Terminated adalah program yang sudah selesai yang dieksekusi oleh CPU dalam kondisi running. Ya, contohnya ketika kita meng-close sebuah program yang sebelumnya kita jalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.